wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mencoba sedikit mempelajari aplikasi yang sebenarnya sering saya gunakan, tapi saya sering melewatkan beberapa tips dan triknya ketika kita menggunakan ChatGPT. Oke, kita akan masuk di ChatGPT seperti ini. Oke, selama ini ketika kita menggunakan ChatGPT, yang kita lakukan biasanya langsung menggunakan obrolan seperti ini. Oke, kemudian di sini di obrolan ini kita tinggal ngisikan prompt-nya aja. Di sini kita ngisikan prompt-nya. Dan di sini juga sebenarnya kita juga bisa menggunakan suara. Ya, kita bisa merekam dari suara kita. Kalau kita menggunakan komputer yang mic-nya on ya, atau kalau kita menggunakan versi handphone itu kita tinggal tekan aja, nanti ada pilihan suara yang akan masuk. Nah, kalau seperti ini biasanya saya nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kebetulan suaranya ini sudah saya ambil untuk proses perekaman, untuk proses ini. Kecuali di komputer saya ada 2 mic dengan sumber yang berbeda, itu kemungkinan masih bisa. Satunya menggunakan ibaratnya ada soundcard, ada 2 soundcard satunya menggunakan untuk saya rekaman seperti ini, dan satunya untuk ngerekam suara yang akan tertulis di ChatGPT seperti ini. Hanya karena komputer saya hanya punya 1 soundcard, kita nggak bisa. Yang jelas ini hanya untuk seandainya kita menuliskan sesuatu, tinggal kita diktekan menggunakan suara. Biasanya kita akan meletakkan prompt-nya di sini. Misal hari ini saya ingin buatkan ucapan selamat Idul Fitri yang menyentuh hati. Misalnya seperti ini. Selama ini yang kita lakukan seperti ini. Kita akan buatkan prompt, kemudian prompt-nya ini akan hasil dari prompt itu akan muncul. Oke. Kemudian dari prompt itu biasanya ditawarkan ketika ada saran ya, mau tambah apa lagi, itu biasanya akan ditambahkan di sini. Kemudian kita akan salin respon ini, copy ya, biasanya sering kita lakukan ya, hanya ngeblok ini, kemudian klik kanan, salin, atau Ctrl C langsung, atau kita bisa menggunakan langsung ini kita copy. Ini kalau copy seperti ini berarti 1 dari atas sampai bawah ini. Kemudian di sini tuh biasanya ada pilihan. Nah, ini kita yang ini sebenarnya jarang saya pakai, itu kita bisa baca. Berikut beberapa ucapan selamat Idul Fitri yang menyentuh hati. 1. Di hari yang suci ini, semoga setiap langkah kita kembali pada ketulusan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah, semoga Allah menghapus segala khilaf, menerima amal baca, ibadah kita, dan menjadikan hati kembali bersih. Kita bisa lakukan, tinggal baca. Oke. Yang cabang ini cabang obrolan ya. Saya juga jarang pakai. Ini biasanya kita bisa pakai untuk nah nanti misalnya gini, di ChatGPT itu ketika kita bisa bikin beberapa obrolan baru ya, chat ya, kita bisa. Nah, kita bisa misalnya ini ke sini jadi yang baru ya, kita nanti teruskan. Nah, kita bisa bikin baru lagi. Ini kan yang tadi ucapan. Nah, kita bisa bikin baru lagi, kebalik sih sebenarnya. Saya harus kliknya di sini. Tapi nggak apa-apa. Nah, kita bisa bikin lagi. Dia obrolannya beda. Sama seperti ini, kalau kita lihat di sini, itu kalau satu seperti ini, itu obrolannya beda-beda. Kita ngawalin obrolan. Dan biasanya dalam satu obrolan ini saling terkait. Misalnya, kalau seandainya saya di sini ada obrolan tentang ucapan Selamat Idul Fitri, ketika saya nanti meminta gambar di bawahnya, itu nanti gambar yang akan muncul
ada kaitannya adalah gambar tentang Idul Fitri. Makanya dia saling terkait. Oke, dia saling terkait. Saran saya ketika kita akan membuat satu apa istilahnya, kita akan menanyakan sesuatu di ChatGPT, selesaikan dalam satu rangkaian obrolan seperti ini. Kalau dia obrolannya sudah beda, itu saran saya sebaiknya membuat obrolan baru. Klik aja obrolan baru, karena biar informasi yang sebelumnya terkonfirmasi ke ChatGPT atau sedang kita konversasikan dengan atau kita sedang obrolkan dengan ChatGPT itu nggak kepake, karena ChatGPT akan membaca apa yang sedang kita obrolkan. Oke, itu ya biasanya yang kita lakukan ini. Nah, saran saya kalau seandainya kita menggunakan ChatGPT, urut setiap kali obrolan itu urutkan, jangan dicampur. Ada seringkali kita dicampur ya, gini misalnya sini di obrolan ini belum selesai, kita langsung lanjut. Nah, itu kadang hasil dari yang diberikan ChatGPT itu sering membingungkan ya. Bukan membingungkan sih, kadang kecampur dengan informasi sebelumnya. Oke, kemudian di ChatGPT yang mungkin jarang dipakai adalah ini, project. Di project. Nah, saya biasanya akan membuat project-project tersendiri. Saya tidak masukkan ke obrolan banyak ini, karena kan kenapa saya menggunakan project itu biasanya di masing-masing project ini itu ada karakteristiknya. Misalnya gini, saya pingin iklan kartun. Nah, di project iklan kartun ini, maka yang saya obrolkan itu tentang iklan kartun. Kebetulan selama ini saya sering membuat iklan untuk kopi. Iklan kopi itu obrolan ini itu biasanya semua tentang iklan kopi. Sehingga kadang ada informasi-informasi yang memang itu akan dipakai terus, akan muncul kan, misalnya ini ya di iklan ini slogan kopinya Sanjuara. Itu walaupun nantinya kalau seandainya saya bikin lagi di bawahnya tanpa saya sebutkan slogan kopinya Sanjuara, dia akan tetap muncul. Bukan tetap muncul ya, kadang informasi itu akan muncul dari hasil promnya itu. Makanya kalau seandainya kita ingin kita meminta untuk ChatGPT berbicara tentang iklan, nah itu kita bisa buatkan di sini. Ibaratnya satu rangkaian yang sama gitu loh, pola pikirnya dengan ChatGPT. Oke, misal di sini cerita itu saya biasanya buat video-video cerita itu di sini, gunakan gini. Ini apa contohnya ya? Nih contohnya, tapi banyak yang iklan juga sih. Iya, banyak yang iklan-iklan juga sih cerita ini. Hampir mirip, tapi biasanya dibedakan. Saya kalau misalnya di papan tulis, ini biasanya saya akan meminta prompt untuk semua prompt yang terkait dengan papan tulis. Maksudnya kayak misalnya kita model pembelajaran itu nanti muncul ada papan tulisnya ada gitu. Itu biasanya saya jadikan satu seperti ini. Itu untuk membedakan ya. Pertama untuk memudahkan saya mencarinya. Ini kan kayak broadcast ini ada TV broadcastnya. Ini kan ada. Nih. Buatkan prompt bahasa Inggris untuk durasi 8 detik terbagi dalam satu scene 8 detik, video sinematik, kartun, detail. Seorang laki-laki sedang berada di studio TV berita. Nah, ini ada papan tulisnya. Duduk di sebuah meja pembawa berita sekelas dengan segelas kopi bertuliskan kopi Zamklik Berjaya, di belakang terdapat TV panel besar. Nah, ini kan ada kayak papan tulisnya. Nah, itu biasanya saya akan buatkan seperti ini. Saya pisahkan. Sehingga khusus untuk papan tulis akan ada di sini. Dan biasanya ini di papan tulis saja itu ada beberapa prompt yang berbeda. Itu biasanya ada beberapa adegan yang berbeda. Misalnya gini, ada papan tulis yang menggunakan TV. Itu biasanya promptnya di sini. Ada papan tulisnya tidak menggunakan TV tapi papan tulis dalam kelas. Itu saya biasanya bedakan. Walaupun kadang ketika lagi
apa ya, rancu aja ketika kita pola berpikirnya itu biasanya campur aja, kadang lupa itu campur. Nih kayak misalnya gini, ini beda ya. Buatkan prompt bahasa Inggris untuk durasi 8 detik terbagi dalam 1 detik. Video semiotik kartun, seorang laki-laki sedang membaca buku sambil berjalan di sebuah rak-rak buku perpustakaan kuno. Berarti ini tampilannya seperti ini. Ini kayaknya model perpustakaan ini. Ya kadang kecampur sih. Ini papan tulis, iklan kartun, ini pembelajaran akuntansi. Itu ini kayaknya belum pernah saya bikin. Kayaknya bukan yang di chat GPT ini yang kepake untuk sudah terinci ya. Di chat GPT satunya. Ini kebetulan di akun A. Tuh, biasanya kita bedakan. Nah, saran saya sih kalau pengen ya no di apa istilahnya pengen chat GPT-nya lebih ringkas dan mudah untuk nyarinya. Karena gini, nanti kalau kita semakin sering kita menggunakan chat GPT, kita bayangkan ini obrolan ini akan jadi ratusan. Ini kebetulan banyak, kemungkinan yang di bawah ini ada. Kita nge-refresh lagi itu kadang kesulitan. Nah, kadang kita kesulitan untuk ngecek lagi obrolan sebelumnya. Nah, kemudian di ChatGPT juga sekarang sudah ada aplikasinya. Ada beberapa aplikasi yang sudah terintegrasi. Oke. Nih. Karena sekarang dengan ChatGPT, kayak misalnya saya ingin dibuatkan desain, itu nanti ada link tertentu yang kita bisa pakai. Ya, biasanya yang sering muncul adalah Canva. Ini. Saran saya sih kalau seandainya ini terintegrasi, kita punya Canva yang Pro, nah email yang kita pakai untuk ChatGPT-nya dengan email yang dipakai untuk Canva itu satu, sehingga nanti begitu diklik dia langsung satu rangkaian. Nah, di sini juga ada riset ya. Ini kita riset. Nah, ini bisa terkait mengaitkan beberapa informasi. Hanya saya belum pernah menggunakan versi ini. Ini misalnya contoh evaluasi sistem kesehatan. Bandingkan akses, hasil dan biaya di berbagai. Oke, ini contoh ya. Bandingkan akses, hasil dan biaya berbagai negara di model kesehatan. Ini kita jalankan. Oke, ini nunggu prosesnya. Kumpulkan data perbandingan kesehatan. Dia lagi ngumpulkan data. Nah, biasanya saya sendiri jarang menggunakan yang versi ini. Padahal ini informasinya lebih powerful dibandingkan kalau kita menggunakan obrolan langsung seperti ini. Hanya memang alur berpikir kita itu harus benar dulu. Dalam artian ketika kita riset butuh data apa saja, itu sudah di kita itu sudah ada, jangan kosongan gitu. Kalau kosongan biasanya kita lihat obrolan gini, nyari dan biasanya prosesnya butuh waktu lama. Kalau yang seperti ini itu memang informasinya sudah mengerucut ya, informasi apa saja yang akan dibutuhkan itu akan ditampilkan. Ini nunggu. Kayaknya banyak ini datanya yang diolah sehingga prosesnya rada lama.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini hasilnya. Ini sebenarnya prosesnya tadi panjang, kemudian saya jeda saja supaya prosesnya jadi lebih cepat. Kelihatannya lebih cepat, tapi sebenarnya tadi saya jeda hampir 15 menitan. Ini hasil ringkasannya. Nah, hasilnya lebih detail dari dibandingkan menggunakan prom biasa. Nih, hasil analisisnya. Oke, perbandingan antar bunga itu dia sudah muncul daftar isinya juga. Di sini juga kita bisa salin kontennya. Kita salin, coba kita pastikan jadi apa nih? Data ini kita copy biasa, export ke Markdown. Nah, ini jadi data AMD. Ini saya jarang pakai nih. Markdown, kemudian kita bisa export ke Word. Oke, ini jadi file Word. Kita juga bisa export ke PDF. Nih, datanya, tampilannya menarik sudah. Kalau kita mau olah lagi, nanti kita bisa olah. Ini kalau seandainya dalam bentuk MS Word, bentuk doc. Oke, ini dalam bentuk doc, dan kita masih bisa edit lagi. Hanya memang seperti ini karena memang data dari luar, dari data eksternal itu biasanya dalam bentuk gambar. Kalau yang ini dia dalam bentuk tabel, masih bisa kita olah. Ini juga dalam bentuk gambar. Ini kita nggak bisa olah lagi. Kita nggak bisa edit lah karena ini datanya dari sini. Ini sudah dimunculkan source-nya dari mana, KFF analysis of. Oke, linknya seperti ini. Nah, ini link tambahannya. Tadi kan referensinya dari mana saja itu dimunculkan di sini. Ini sih sebenarnya hampir mirip dengan notebook LM dari punyanya Google. Karena nanti di notebook LM itu referensinya apa saja itu kita masukkan, kemudian baru setelah itu kita minta Google untuk membuatkan. Kita kembali lagi di sini. Oke. Ya, ini hasil tadi. Ini kalau mau jadi cabang. Ini kalau misalnya prom ini yang saya juga jarang gunakan ya. Tapi sebenarnya ini yang untuk memudahkan kita cerita tentang ChatGPT misalnya, atau udah buatkan, misalnya kita ngasih tugas ya, buatkan proses pencarian data apa misalnya, cari literasi tentang komputer akuntansi misalnya. Nah, saya sudah buatkan, download sudah jadi. Nah, itu sebenarnya kita masih bisa bagikan ke siswa. Ini ke siswa linknya, link hasil yang kita bikin itu kita bisa bagikan. Oke, kita bagikan. Kenapa sebenarnya apa yang bisa kita lakukan seperti ini? Kita tidak kalau kita memasrahkan semuanya ke siswa, itu cara berpikir siswa itu mungkin bagus ya untuk aktif. Hanya kadang ada banyak hal itu sering kesasar ya, datanya banyak yang tidak sesuai. Mereka hanya nerima informasi dari ChatGPT tanpa ngecek benar tidaknya. Nah, kita sebagai guru juga harus ngecek. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa data ini sudah benar, sudah sesuai, baru kita share. Itu yang seharusnya kita lakukan. Kita share-nya itu yang sudah benar, yang memang sesuai. Bukan asal data kita terima kemudian kita bagikan, atau kita biarkan anak mencari data yang kadang referensinya tidak jelas.
dan kita tidak boleh langsung mempercayai data itu tanpa kita cross check, karena ini eh, memang lebih banyak yang akurat ya, tapi ada beberapa hal itu kadang tidak sesuai, ada masih ambigu lah informasi yang tersaji di ChatGPT ini. Saya kira itu dulu di sesi ini, bagaimana memanfaatkan beberapa fitur di ChatGPT. Lebih kurangnya saya maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.